Oke, baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak, mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya. Nggak apa-apa, ya. Izinkan saya untuk mungkin memberikan hasil yang saya sudah lakukan begitu Bapak ya, Mhm. memberikan masukan. Lalu saya pun ingin ingin ada masukan dari Bapak atau mungkin tanggapan dari Bapak terkait, hasil yang sudah saya lakukan begitu. Ya. Baik, tadi sebelumnya saya sudah memberikan keterangan terkait kasus guru X Bapak ya. Iya. Ya, yang ada di sekolah kita, Bapak. Nah, begini, eee, saya itu sudah melakukan, beberapa analisis terkait kasus saya, begitu. Mhm. Jadi, di dalam kasus saya itu terdapat 3 paradigma yang saya gunakan. Mhm. Yang pertama adalah, individu melawan kelompok, gitu ya. Mmm. Jadi, saya mengusahakan solusinya itu adalah, mengutamakan untuk kepentingan kelompok, gitu. Mhm. Jadi saya utamakan kelompok, yaitu adalah sekolah kita atau, lembaga kita begitu. Ya. Lalu selain paradigma yang pertama tadi, saya pun menggunakan paradigma yang kedua, yaitu adalah paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan. Mmm. Sebenarnya saya pun ketika mengambil keputusan tersebut tadi, saya pun merasa kasihan terhadap guru tersebut begitu, Mmm. karena ketika tidak diberi tugas, akan mengurangi salah satu income mungkin begitu. Mmm. Nah, saya pun, berpikir bahwa, "Oh, ini ternyata paradigma ini yang saya lakukan." Mhm. Yaitu adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Tapi di balik Mmm. itu, selain rasa kasihan, saya pun harus melawan bahwa, ketika saya tugaskan kembali, akan berdampak, cukup besar kepada, masa depan jurusan atau masa depan sekolah begitu, Bapak, ya. Iya. Lalu paradigma terakhir adalah saya berpikir bahwa ketika saya tidak melakukan ini segera mungkin, ini akan berdampak kepada masa depan. Mmm. Jadi, paradigma yang saya ambil adalah jangka pendek melawan jangka panjang. Mmm. Ketika misalkan saya biarkan ini, akan berdampak kepada jangka panjang. Namun, ketika saya ambil solusi ini, akan berjangka pendek, tapi pendeknya itu hanya untuk saya. Iya. Itu mungkin, tadi jadinya benturan antara saya dengan guru tersebut. Iya. Lalu Bapak, terdapat juga prinsip yang saya ambil terkait kasus ini, yaitu adalah ada 3 prinsip Bapak ya. Mhm. Pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, Bapak. Mhm. Lalu yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan, yang Mhm. ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Iya. Terkait, berbasis hasil akhir, jadi saya berfokus untuk dapat mencapai kebaikan terbesar untuk Mmm. jumlah, orang terbanyak. Jadi saya ingin reputasi sekolah kita begitu ya, nama baik sekolah kita tetap terjaga begitu ya, tidak Mmm. sampai, buruk di mata orang tua. Mmm. Lalu yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan. Jadi sebenarnya ini tidak ada peraturan terkait misalkan, sampai harus dikeluarkan, tidak ada. Tentu saja Mmm. menurut saya ini peraturannya terkait moral. Iya. Seorang guru tidak harus sebaiknya melakukan hal tersebut begitu ya, yang tadi Mmm. saya sampaikan di Iya. kasus teks. Nah jadi, walaupun tidak ada ke sana, tapi saya sambungkan ini, bukan aturan secara tertulis, tapi mungkin secara moral begitu. Mmm. Yang selanjutnya adalah, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, Bapak. Mhm. Saya sebenarnya mengambil keputusan ini untuk tidak melibatkan guru, X dalam tugas menjadi wali kelas itu merupakan sebuah kepedulian, Mmm. gitu ya. Saya berharap ketika saya melakukan ini, guru tersebut bisa merubah sikap gitu loh. Mmm. Bisa yang tadinya misalkan, sering melakukan hal yang negatif kepada siswa, sekarang mungkin ketika saya lakukan hal tersebut, mudah-mudahan harapannya begitu, guru tersebut insaf lah begitu, Pak. Iya. Ada introspeksi. Betul, Pak, itu yang ingin saya harapkan gitu, Pak. Ya. Lalu adapun ada 9 nilai, Bapak, ya, yang saya lewati begitu ya. Yang Mhm. pertama adalah ketika saya mendapatkan kasus ini, saya tidak langsung ambil keputusan, Bapak. Mmm. Saya, gali dulu begitu ya. Saya lihat dulu kiri kanan depan belakang begitu terkait bagaimana solusi yang harus saya dapatkan, dan akhirnya solusinya adalah membebas tugaskan guru tersebut dan mengganti dengan guru yang baru begitu. Mhm. Sebenarnya alasannya itu karena guru baru ini belum pernah menjadi wali kelas begitu. Jadi Mhm. saya angkat guru baru ini untuk menjadi wali kelas dan mengistirahatkan guru yang lama, istilahnya seperti itu. Mmm. Hanya saja mungkin, dari perspektif beliau berbeda mungkin gitu. Iya. Lalu yang lain adalah, saya menentukan solusi. Jadi solusinya adalah waktu itu
saya langsung berkonsultasi dengan pihak kurikulum Bapak terkait Mhm. terkait, perpindahan tugas wali kelas tersebut. Mmm. Lalu ada beberapa fakta yang relevan terkait situasi ini. Jadi guru tersebut sebelumnya Bapak pernah juga dipanggil oleh kepala sekolah. Mhm. Karena memang, secara catatan itu ada beberapa catatan yang mungkin tidak buruk, hanya saja ke arah sana begitu Bapak. Waktu itu sudah pernah juga dipanggil begitu. Jadi menurut saya ini sudah ke beberapa kalinya, makanya saya harus mengambil tindakan untuk tidak, menjadikan beliau sebagai wali kelas di jurusan kami. Ya. Lalu ada beberapa pengujian Bapak ya, ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi. Nah ini beberapa uji yang harus saya lakukan. Ada juga yang saya lakukan, tapi ada juga yang tidak saya lakukan. Yang tidak saya lakukan adalah uji publikasi Bapak. Jadi kasus ini tidak saya publikasi ke khalayak ramai begitu. Saya jadikan konsumsi untuk jurusan saja begitu dan beberapa orang, karena menurut saya tetap harus menjaga hormat beliau begitu ya, menjaga rasa percaya diri beliau begitu ya. Lalu terkait uji regulasi Bapak mungkin ini atau profesionalisme. Jadi menurut saya seorang guru itu melakukan perbuatan yang melanggar etika, yaitu meminta secara berlebihan gitu. Ya, terkait hal-hal sensitif ya, kepada siswa dan alumni. Sampai-sampai alumni itu mengadukan kepada kami begitu. Terkait hal-hal yang guru ini lakukan. Iya. Lalu uji panutannya, yang menjadi panutan adalah Bapak atau kepala sekolah. Mungkin saya pun berpikir ketika Bapak akan berada di posisi saya, Bapak pun akan melakukan hal yang sama. Ya, melihat beberapa kasus yang sudah dilakukan oleh guru tersebut. Lalu Bapak terkait prinsip solusi tadi sudah. Saya pun melakukan investigasi Bapak. Jadi saya pun melakukan investigasi opsi trilema namanya. Jadi ada 3 opsi yang saya tuangkan begitu. Opsi yang pertama adalah diberhentikan menjadi pengajar berdasarkan kewenangan kepala sekolah. Namun itu menurut saya terlalu jauh, terlalu tinggi. Betul. Yang kedua adalah dibebas tugaskan menjadi pembina ekstrakurikuler. Tapi itu pun menurut saya terlalu jauh, karena memang ranahnya itu bukan di ekstrakurikuler tapi di wali kelas. Nah jadi opsi yang terakhir yang saya ambil yaitu adalah dibebas tugaskan menjadi wali kelas. Ya. Karena menurut saya ranah wali kelas dengan intensitas wali kelas dengan siswa itu sangat tinggi begitu Bapak. Jadi menurut saya itulah yang harus dipotong, dihapuskan, dihilangkan. Jadi lalu terkait refleksi Bapak ya, setelah kami ambil keputusan, alhamdulillah sebenarnya Bapak, intensitas mungkin ya, intensitas tindakan beliau kepada siswa itu berkurang. Hanya saja mungkin saya belum melihat secara utuh kalau misalkan terjadi lagi gitu. Nah, mudah-mudahan mungkin kedepannya tidak terjadi lagi. Nah itu pun menjadi harapan kami di jurusan gitu ya, terhadap guru-guru yang lain apabila terjadi kasus-kasus seperti itu. Ya. Satu lagi Bapak ya, ini ada checklist, ini sebenarnya sudah saya lakukan begitu ya. Jadi hampir semua yang saya lakukan, dari mulai tugas saya memilih kasus tadi sudah saya lakukan, lalu memuat paradigma begitu Bapak, tadi saya sudah lakukan juga. Lalu saya memilih prinsip Bapak ya, tadi ada 3 saya sudah lakukan juga. Yang terakhir adalah sampai saya melakukan refleksi terkait apa yang sudah dilakukan oleh saya, apakah berdampak kepada guru tersebut, itu pun saya sudah lakukan. Mungkin sekarang saya minta kesempatan kepada Bapak untuk menanggapi terkait kasus tadi dan langkah-langkah yang sudah saya lakukan Bapak. Baik, kalau dari apa yang Pak Harun sampaikan, dari mulai paradigma sampai prinsip yang sudah dilakukan, kemudian sampai dengan refleksi, Bapak kira dalam sebuah lembaga itu hal yang sudah layaknya dilakukan. Tapi ada sedikit yang disebut dengan overlap, artinya penentuan di sebuah lembaga untuk menduduki sebuah jabatan itu semuanya yang menentukan adalah kepala sekolah, baik dari wakil, ketua program, wali kelas dan lain-lain, itu adalah ranah kepala sekolah. Tapi dalam hal ini Bapak juga sama,
menganut prinsip yang sama dengan Pak Harun. Sebuah keputusan ada yang bisa otoriter, ada juga yang demokratis, ada juga campuran otoriter dan demokratis. Dalam hal pendelegasian kewenangan kepada Pak Harun sebagai ketua program keahlian yang diangkat oleh kepala sekolah, diberikan kewenangan untuk memilih wali kelas. Nah, harapan pimpinan pemilihan diberikan kepada para ketua program keahlian dengan harapan bahwa sentuhan langsung antara ketua program keahlian dengan wali kelas itu kan dekat dibanding dengan antara jenjang hierarki wali kelas ke kepala sekolah. Itu melalui 3 jenjang. Pertama jenjang ketua program keahlian, kedua jenjang wali kelas, baru ketiga ke jenjang kepala sekolah. Nah, pendelegasian tugas inilah yang melandasi Bapak juga untuk melaksanakan prinsip dan paradigma tadi. Kasus yang terjadi di dalam kelas yang diwali kelasi oleh guru tersebut memang benturannya antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi. Langkah Pak Harun sudah tepat untuk mengeliminir kegiatan yang akan berdampak kepada sekolah, terutama dampak dengan nama baik dan juga dampak kepada proses pembelajaran di sebuah kelas, itu sudah tepat. Artinya saya tidak sia-sia menunjuk Pak Harun sebagai ketua program keahlian yang juga diberi kewenangan lain untuk menentukan wali kelas meskipun SK-nya dari kepala sekolah. Tapi penilaian siapa yang wajar duduk jadi wali kelas dengan kriteria akhlak, sikap, dan tingkah laku yang baik itu melekat di atau lebih dekat dengan ketua program keahlian. Sehingga pada saat Pak Harun mengambil keputusan seperti tadi, pertama yang dipandang perlu adalah menyelamatkan nama baik jurusan. Kalau ini dibiarkan akan mempengaruhi nama baik sekolah. Apalagi tadi menyangkut dengan alumni. Maka setelah nama baik jurusan, nama baik sekolah terselamatkan, maka langkah penyelamatan yang dari efek tindakan Pak Harun tadi berdampak pada khalayak umum. Sehingga sekolah ini tetap terjaga nama baiknya dengan keputusan yang diambil oleh Pak Harun. Yang kedua, kondusivitas pembelajaran di kelas juga terjaga. Yang ketiga, nama baik beliau pun masih tetap terjaga. Karena mungkin dibatasi, tingkah-tingkah yang kurang baiknya sudah dibatasi, sehingga publikasi atau kesempatan untuk orang lain menilai kejelekan beliau itu terputus. Karena jabatannya sudah dicopot dari wali kelas. Ketika itu tidak diambil oleh Pak Harun, maka bukan hanya nama baik ketua program keahlian dan sekolah, nama baik beliau pun akan tercoreng. Ini sudah menyelamatkan 3 aspek. Pertama, menyelamatkan jurusan. Kedua, menyelamatkan sekolah. Ketiga, menyelamatkan nama baik dianya sendiri. Artinya apapun yang diberikan tadi oleh Pak Harun sudah tepat ketika kita membandingkan antara kepentingan kelompok dengan kepentingan pribadi. Kelompoknya terselamatkan atau dapat terjaga, pribadinya pun terselamatkan. Jadi tanggapan Bapak seperti itu, baik dari paradigma, kemudian prinsip, itu sudah tepat dilakukan. Kemudian refleksi untuk Pak Harun juga saya perhatikan tadi sudah meraba hati orang. Ketika jabatan ini dihilangkan, akan berdampak pada beliau. Tapi dampak ini hanya secara pribadi kepada beliau. Tapi ketika ini dipelihara dan diberi jabatannya terus dilanjutkan, maka dampaknya selain kepada pribadinya, nama baiknya jelek, nama baik jurusan dan nama baik sekolah juga akan tercoreng. Jadi Bapak beri apresiasi yang tinggi dengan tindakan itu, dan jangan segan-segan kalau ada yang seperti itu lagi, mungkin Bapak juga akan memberikan keputusan yang sama. Ketika dari ketua program kalian menyampaikan kepada kepala sekolah, maka SK yang akan diberikan akan dikaji ulang agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi, memperkaya diri atau memperkaya kelompoknya dengan merusak nama baik sekolah. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih, dan jangan malu untuk melaporkan apapun kejadiannya, karena apapun yang terjadi di sekolah ini yang bertanggung jawab adalah di ujungnya adalah kepala sekolah. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas tanggapannya Bapak. Mudah-mudahan saya pun bisa menjalankan amanah ini dengan baik Bapak. Amin. Lalu mungkin ketika ada apapun yang berkaitan dengan jurusan atau sekolah, tetap saya pun akan melaporkannya ke Bapak. Siap. Bapak, mungkin cukup sekian atas wawancara kali ini.
Iya. Terima kasih atas waktunya Bapak, Sama-sama. mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Bapak sehat Amin. selalu. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.